Spek 13 jutaan di laptop lain, Asus jual di harga 10 jutaan. Ini kelihatan too good to be true ya. Lalu di mana komprominya? Perkenalkan Asus VivoBook 14 M1407K. Oke, balik lagi di PM Channel. Yang lu lihat di awal tadi itu bukan clickbait ya, tapi ini emang beneran. Ini laptop harga di 10 jutaan saat laptop lain kayak HP, Lenovo itu ngasih harga di 13 jutaan dengan spek yang mirip-mirip. Ya, di video ini bakal kita investigasi ya. Asus VivoBook 14 M1407 ini harganya beneran 10 jutaan karena apa? Dan per hari ini, by the way, lu harus tahu ini adalah satu laptop mainstream termurah di Indonesia yang memakai prosesor AMD Ryzen AI 300, tepatnya Ryzen AI 5 350. Dan sekedar info, Ryzen AI 5 340 ini arsitektur terbarunya AMD yang udah pakai arsitektur Zen 5 dengan NPU 50 TOPS. Sebagai konteks, angka 50 TOPS ini jauh di atas standar Copilot Plus PC ya. Ini adalah chip terbaru, chip modern yang bisa jalanin AI on device yang tahun lalu cuma ada di laptop 15-20 jutaan. Tapi harganya cuma 10 juta aja. Terlihat impossible. Dan seperti yang gua bilang di awal, untuk naruh chip sekenceng ini di harga 10 juta, kayaknya Asus pasti memotong biaya di tempat lain. Jadi baik lagi, gue mention lagi di video ini nggak cuma review, kita bakal bahas, kita bakal investigasi. Kita bakal bedah apa yang jadi kompromi laptop ini dan di mana potongannya. Dan apakah potongan itu sepadan dengan performa yang dikasih sama laptop ini? Dan investigasi pertama kita mulai dari bagian luar. Terduga tersangka pertama yakni kualitas body. Hipotesis gua harga 10 juta dapat chip baru, bodinya pasti ringkih kayak kaleng kerupuk, gampang meleot, dan yang terjadi apa? Feelnya ternyata kerasa solid, nggak ada flek yang aneh-aneh saat ditekan, dan ternyata dia udah lolos sertifikasi militer STD 810H. Jadi ini feel laptop 10 juta beneran rasa 13 juta ya. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa bukan di sini potongannya, jadi lolos. Oh ya, dan oke, ini terduga tersangka kedua, yakni port pasti dikurangi kan. Faktanya 2 USB Type E, 2 USB Type C yang udah support power delivery dan display output ada di sini. Masih ada juga HDMI 1.4 sama audio combo jack. Jadi lengkap. Ini di atas standar laptop 10 jutaan yang biasanya pelit port. Ini agak aneh, lolos lagi. Dan terduga tersangka ketiga yakni webcam. Hipotesis gua pasti 720p burik dan modal asal ada gitu kan. Dan ini rekaman langsung dari webcamnya. 1080p Full HD dan jernih. Ada privacy shutter juga. Bentuk fisik ya, bukan software doang. Terus juga ada teknologi 3D NR kamera buat low light yang bakal berfungsi banget juga buat Windows Hello, buat sistem security-nya. Jadi jelas ini juga bukan area yang dikompromikan ya. Eksterior lolos semua, kita masuk ke ruang mesin. Mungkin performanya dibuat agak lambat mungkin. Tapi agak lambatnya AMD Ryzen AI itu segimana? Nah, kita bahas sekarang di sini. Untuk tahu lebih jauh, sedikit gua perkenalkan lagi ya AMD Ryzen AI 5 340. Ini adalah prosesor AMD Zen 5 dengan konfigurasi 6 core 12 thread, punya eGPU Radeon 840M dan punya XDNA 3 yang up to 50 TOPS AI-nya. Kenapa 50 TOPS ini penting? Karena semua fitur AI Windows baru kayak Recall ataupun Windows Studio Effect jalannya di sini di NPU, bukan di CPU maupun di eGPU-nya. Dan hasil pengetesan kami pertama soal multitasking sambil video call pakai AI itu jadi enteng, CPU-nya santai. Dan ini yang paling penting, NPU itu jauh lebih hemat daya karena NPU kerja spesifik untuk AI. Baterai laptop kalian kalau ada AI-nya, kalau ada NPU-nya akan jauh lebih awet dibanding si processing-nya untuk sekedar background blur dan lain-lain pakai CPU yang dipaksa kerja keras untuk berbagai hal. Dan terakhir, keunggulan adanya NPU ini adalah data kalian lebih aman karena pemrosesan AI di beberapa software itu on device, nggak ke cloud ya. Sekarang kita lanjut fokus ke CPU-nya, shifting dari NPU ke CPU. Kita jalan Design Base R23 looping 10 kali.
Dan outputnya ini suhunya tuh kerasa stabil, skornya pun bisa dibilang ya masih sangat amat stabil, cuma punya deviasi sekitar 2,3% dan skornya cukup tinggi untuk laptop non gaming di harga 10 juta, yakni 12.490-an poin. Yang kalau kita bandingin dengan laptop lain di kelas harga 10-12 jutaan, angkanya bahkan menang, bahkan dominan dibanding beberapa laptop yang bahkan membawa gelar laptop gaming. Dibandingin sama Core Ultra 5 sampai sama Ryzen 8000 series, itu udah unggul, apalagi Core i5 13 Gen atau 14 Gen yang biasa gitu ya, di kelas harganya ya. Kenapa kayak gini? Jawabannya pertama yakni arsitektur. Ryzen AI 5340 ini pakai arsitektur Zen 5. Ini beneran arsitektur CPU paling baru dari AMD. Core Ultra 5 12.5H itu arsitektur Meteor Lake generasi pertama Core Ultra yang lahir bersamaan sama Ryzen AI 300. Tapi secara teknologi ternyata AMD Ryzen AI 300 ini lebih kencang dan lebih efisien. Kenapa? Karena penggunaan node arsitekturnya juga lebih kecil, itu salah satunya. Lalu kenapa sama Ryzen 5 8000 series lebih unggul AI 300? Tentu karena Ryzen 8000 series punya arsitektur yang berbeda. Meskipun bedanya cuma ya bisa dibilang setengah generasi kali ya, karena Ryzen 8000 series ini pakai arsitektur Zen 4 yang di refresh, jadi bukan Zen 4 biasa ya. Dan apalagi kalau dibandingin sama Core i5 13 Gen, itu masih arsitektur Raptor Lake yang ya bisa dibilang udah agak jadul ya, karena umurnya udah sekitar 3 tahun ke belakang. Tapi arsitektur baru ini artinya apa dan kenapa dia bisa lebih unggul secara teknis? Pertama, performa IPC-nya nih pintar. Zen 5 ini punya desain core yang benar-benar baru. Jadi cara dia berpikir, kalau kalian kenal namanya IPC, interaction per clock-nya itu jauh lebih pintar. Gampang gini, dalam satu detak jam yang sama, kerjaan yang dia selesain itu lebih banyak dibanding arsitektur lama. Makanya skornya tuh bisa lompat dan lebih kencang secara angka, lebih banyak gitu kan. 2, efisiensi daya. Ini krusial di laptop ya, karena desainnya modern dan fabrikasinya canggih dan kecil. Dia bisa dapat skor di 12 ribuan poin tadi tanpa harus kebakaran atau nyedot daya yang gede-gedean. Dia kenceng tapi tetap adem. Buat kita artinya performa yang kenceng tadi bisa stabil dijalanin dengan waktu yang lama dan gak bikin baterai itu cepat habis ketika kita ada di mode performance. Ketiga, ada integrasi AI yang utuh. Ini bukan cuma soal NPU 50 TOPS yang gede, tapi gimana CPU Zen 5 Radeon 840M dan NPU XDNA 3 ini ngobrol satu sama lain. Sistem Ryzen AI-nya ini utuh, CPU-nya efisien banget nyiapin data AI, terus dioper ke NPU buat dieksekusi. Hasilnya AI jalan super efisien dan CPU lu bebas buat ngerjain hal-hal yang lain. Itulah kenapa laptop yang pakai Ryzen AI 300 series ataupun Intel Core Ultra itu jauh lebih efisien dibanding Intel Core 13 Gen, Intel Core 14 Gen maupun Ryzen yang non AI series kayak gitu. Dan kalau misalnya lu masih bingung, simpelnya tuh gini. Anggap CPU itu orang yang ngebangun rumah, ya kuli lah ya. Laptop lain mungkin cuma punya 6 kuli biasa gitu ya, yang di Ryzen non AI series maupun Intel Core yang biasa. Tapi di VivoBook yang ini, VivoBook 14 yang pakai Ryzen AI 5340, dia punya 6 kuli, 6 core yang udah pakai exoskeleton canggih. Arsitektur Zen 5. Mereka bukan cuma kuat tapi kerjanya tuh pinter, karena punya IPC ataupun instruction per clock-nya tuh tinggi. Jadi nggak gampang capek alias efisien dayanya dan bisa kerja bareng tim AI ataupun NPU tanpa ribet. Itulah bedanya arsitektur AMD Ryzen AI ini dibanding AMD Ryzen yang biasa, yang 6000 series, 5000 series gitu ya. Sekarang kita pindah ke storage ya, karena CPU-nya udah cukup panjang dijelasin ya. Laptop ini pakai storage 512 GB yang saat kita tes pakai Crystal Disk Mark itu secara speed cukup kenceng, nyampe 6800-an Mbps. Dan kita lanjut ke performance lagi, tapi ini bagian game ya. Saat kita pusing di kantor gitu kan, butuh stress release gitu kan. Kadang kan game itu jadi sebuah solusi. Nah, kita coba main di game kompetitif Valorant maupun di CS2 ini hasilnya oke banget. Dia bisa dapat di atas 100 fps di resolusi yang tentu 1080p dan low ya. Jadi nggak di high juga bisa sih, cuma
Ini kayaknya di angka 90 sampai 80-an fps. Nanti kita tampil pokoknya ya. Selanjutnya kita tes render pakai skenario standar PEM channel di Premiere Pro dengan project 1080p triple layer effect plus efek-efek yang cukup kompleks ya, macam ya background blur dan kawan-kawannya. Hasilnya laptop ini selesai render dalam waktu 2 menit 3 detik aja. Ini dapat banget ataupun cepat banget buat laptop yang tanpa GPU discrete dengan harga 10 jutaan. Dan terlihat ya, sekali lagi ya, performa CPU-nya dan eGPU-nya ini di kelas harga 10 jutaan dibanding laptop non gaming lain ini cukup dominan perbandingannya ya. Ditambah lagi ya, ada teknologi AI yang ada di NPU-nya yang cukup tak bisa bilang future proof ya. Dan kita masih belum nemu di sini terduga pelaku komprominya nih di mana. Tapi ternyata setelah gua review, gua coba cek analisa dan kawan-kawan, akhirnya gue menemukan beberapa kompromi penyesuaian yang ada di laptop ini. Salah satunya adalah layar. Spesifikasinya emang 14 inch dengan resolusi yang agak gede, 16:10 WUXGA, jadi lebih lebar. IPS level yang kelihatannya bagus, tapi di mata gue sebagai reviewer yang biasa ngerasain panel OLED ya, lihat panel ini tuh ya emang kelihatannya lebih fokus ke fungsionalitas ya. Jadi nggak 100% sRGB, tapi ya udah dalam lingkup kalori yang cukup, bukan yang jelek-jelek banget dan bukan yang gonjreng bagus gitu kan, kayak mungkin VivoBook 14 ataupun VivoBook Go 15 OLED ya, itu kan pakai OLED tuh ya. Itu cakep banget, tapi karena ini fokusnya performance ya kelihatannya layarnya ini ya lebih ke fungsionalitas aja. Color gamutnya cuma mentok 45% NTSC ya, jadi agak kurang nyaman kalau lu pakai laptop ini untuk nonton film dengan jangka waktu yang panjang ya, kayak gitu ya teman-teman. Cuma udah sangat mumpuni buat kerja kantoran. Ya balik lagi ya, VivoBook itu kan ditunjukkan untuk kantoran sebenarnya kan, kantoran profesional mahasiswa, dan harusnya dengan kebutuhan tersebut dengan spek yang seperti ini, layar seperti ini, gua rasa udah cukup. Ya kalau gua bisa generalisir ya, kayaknya 90% orang yang pakai laptop ini untuk Word, Excel, nonton YouTube, browsing ini udah cukup. Apalagi laptop ini layarnya itu udah dilapisi sama anti glare kayak gitu teman-teman. Dan menurut gua kompromi bagian sini adalah pilihan yang cukup logis ya dibanding kompromiin hal-hal lain di laptop ini. Dan sebenarnya ada satu lagi yang gua curigai selain layarnya tadi, yakni baterainya. Di spesifikasi kapasitas baterai ini cuma 42 Wh ya, gue ulangi cuma 42 Wh di tahun 2025. Angka ini tergolong kecil dan hipotesis gue adalah ya ini kompromi kedua. Performanya kenceng tapi baterainya pasti boros banget. Terus kita tes. Ternyata saat kita jalanin dengan skenario PC Mark 10, Modern Office, mode battery saver, brightness 50%, Wi-Fi on, dengan skenario yang bisa kita pakai, hasilnya laptop ini sanggup bertahan sampai kurang lebih 15 jam. Ini angka yang jauh di luar ekspektasi gua sebagai reviewer ya, karena performanya kenceng. Dan daya tahan baterai yang 15 jam plus ini merupakan hasil dari efisiensi teknologi prosesor yang ada di AMD Ryzen AI 300 series ya. Salah satu output yang kelihatan ya, ini daya tahan baterai. Jadi hipotesis gua soal baterai sebelum gua tes laptop ini salah besar ya. Jadi ini bukan kompromi, ini malah jadi salah satu keunggulan terbesar di laptop ini ya. So anatomi kompromi VivoBook 14 ini hampir gagal ya. Kita cuma nemu satu miss yang ada di laptop ini, yang kalau kita rangkum hasilnya adalah yang jadi penyesuaian, yakni panel layarnya yang memang fokus di fungsionalitas kerja, bukan akurasi warna profesional. Dan yang kita dapatkan adalah di laptop ini performa CPU yang paling kenceng di kelas harganya ya, efisien juga yang pakai Zen 5 yang udah sangat worth it di kelas harganya. Kedua, efisiensi baterai yang tembus 15 jam plus tapi dengan baterai yang cuma 42 Wh. Selanjutnya kita dapetin juga performa AI up to 50 TOPS di Ryzen AI 5 340 serta performa render yang cukup ngebut memanfaatkan eGPU-nya. Selanjutnya build quality-nya juga udah oke, militer STD 810H serta punya port super lengkap di kelas harganya.
Dan kata-kata yang bisa gua gambarin di laptop ini adalah sebuah laptop all rounder di harga 10 jutaan di tahun 2025. Ini bukan sebuah produk yang sempurna banget ya, karena nggak ada yang produk yang sempurna banget, tapi ini adalah produk yang bisa ngatur prioritas kompromi mereka di mana. Dan baik lagi ya, laptop ini punya gelar salah satu laptop Ryzen AI 300 series termurah yang ada di Indonesia untuk saat ini. Di saat HP Omnibook maupun Lenovo IdeaPad tuh nawarin laptop dengan spek yang mirip dengan harga 13 jutaan. Asus dengan PD-nya, dengan cerdasnya, milih laptop ini untuk diposisikan di harga 10 jutaan. Laptop ini juga udah punya garansi 3 tahun internasional Asus plus 1 tahun garansi ADP. Jadi menarik kan dari sisi garansi. So, siapa yang akan cocok dengan laptop ini? Pertama untuk mahasiswa, pekerja kantoran mungkin ya, dan remote worker yang butuh mesin tangguh dan siap AI dengan budget yang sangat amat terbatas. Ini laptop yang jelas programnya lebih jalan dibanding program pemerintah. Jadi gimana menurut lo? Apakah dengan laptop yang seperti ini akan layak untuk dipertimbangkan, atau justru dengan tanpa mikir langsung pilih mending laptop gaming bang 10 juta gitu kan? Komen di bawah kalau misalnya kalian punya pendapat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi Yusril bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril dipanggil HRD karena mau meeting. Sampai jumpa di video selanjutnya.